Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali update informasi mengenai XRP. Kita akan update beberapa informasi terbaru. Jadi untuk XRP hari ini masih menempati peringkat keempat di CoinMarketCap dan hari ini harganya mengalami kenaikan sebesar 1,24% dalam 24 jam terakhir, teman-teman. Jadi untuk XRP hari ini diperdagangkan di angka 2,2 US dollar, teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari XRP, ini kita lihat kapitalisasi pasarnya ini ada di angka 132,92 miliar US dollar dan untuk volume transaksi dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi jual beli di angka 2,04 miliar US dollar mengalami penurunan sebesar 50,13%, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 8 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 4 Januari 2018, XRP sempat menembus harga 3,84 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari harga hari ini di angka 2,2 US dollar, berarti XRP hari ini sedang diskon 42,54% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa harga XRP hari ini mengalami kenaikan sebesar 1,22%? Kita akan lihat di TLDR-nya, teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan di sebelah kanan, ini kita akan membahas ini. Jadi XRP naik 0,95%, bahkan sekarang sudah naik 1,19% dalam 24 jam terakhir. Ini mengungguli penurunan pasar kripto sebesar minus 0,39%, teman-teman. Jadi pada saat market kripto mengalami penurunan, di sini malah XRP mengalami kenaikan, teman-teman. Jadi kenaikan ini mengikuti keuntungan mingguan sebesar 13,4%, meskipun secara bulanan ini masih turun sekitar 9,3%, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa katalis yang mempengaruhi kenaikan harga dari XRP. Jadi adanya pengetatan dari pasokan karena adanya ETF, teman-teman. Jadi ETF spot XRP seperti XRPC dari Canary Capital ini mengharuskan para manajer untuk membeli XRP hanya di pasar terbuka, jadi bukan dari escrow Ripple, teman-teman. Dan hal ini menyebabkan cadangan XRP di bursa itu turun ke level terendah dalam beberapa bulan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini para manajer yang melakukan jual beli ETF ini tidak membeli XRP atau dari dompetnya yang dimiliki oleh perusahaan Ripple, tetapi diinstruksikan untuk membeli XRP yang ada di market, teman-teman, sebagai jaminan ETF. Jadi hal ini menyebabkan cadangan XRP yang ada di exchange menurun. Ini kalau kita lihat di sini misalnya untuk kepemilikan XRP di Binance ini turun menjadi 2,7 miliar, teman-teman. Kemudian dari 1 miliar XRP yang dibuka setiap bulan oleh Ripple itu hanya sekitar 700 sampai 800 juta XRP itu dikembalikan kembali ke dompet Ripple, teman-teman, sehingga pasokan baru sangat terbatas. Artinya mau tidak mau para penyedia layanan ETF itu harus membeli XRP dari market, katakanlah seperti Binance, kemudian Coinbase dan lain-lain, teman-teman. Dan ini menurut saya sangat positif.
Apa artinya ini? Artinya adalah bahwa ETF ini akan menyerap sekitar 200 juta XRP setiap bulan, dan ini akan menciptakan kelangkaan secara struktural, teman-teman. Jadi dengan rasio perputaran XRP yang hanya 1,6% atau likuiditas rendah, bahkan kenaikan permintaan kecil itu bisa memperkuat pergerakan harga, teman-teman. Wah, ini menurut saya bagus, teman-teman. Jadi perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan ETF itu harus membeli koinnya itu di market, teman-teman. Sehingga otomatis nanti di market-market kripto seperti Binance, Coinbase dan lain-lain itu XRP akan berkurang jauh. Bahkan di sini dinyatakan bahwa ETF ini akan menyedot XRP sekitar 200 juta XRP setiap bulan, teman-teman. Wah, ini kalau semakin langka koin XRP di market, maka harga akan semakin luar biasa, teman-teman. Kemudian ada dompet yang memegang lebih dari 1 miliar XRP, itu juga menambah sekitar 150 juta token, setara dengan 330 juta US dollar sejak 25 November. Sementara untuk kelompok pemodal besar yang memegang 10 sampai 100 juta XRP itu juga menambah di perbendaharaan mereka sebesar 970 juta token, sekitar 2,13 miliar US dollar, teman-teman. Jadi sekarang kemudian dengan adanya informasi positif ini, di mana pergerakan harga dari XRP sangat positif untuk hari ini, naik sekitar 1,1%, kita akan melihat secara teknikal, teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk tren, ini trennya masih sideways, teman-teman. Jadi harga masih sideways, namun masih cenderung mengalami penurunan, karena kita lihat di indikator stokastik terjadi dead cross, di mana garis biru memotong garis kuning ke bawah. Kemudian kita akan lihat untuk analisa teknikal dari TradingView, teman-teman. Jadi untuk di market Binance, XRP mengalami penurunan tipis, diperdagangkan di angka 2,1999 US dollar, teman-teman. Jadi 2,19 US dollar. Dan untuk teknikalnya, untuk moving average, kita lihat hari ini XRP menunjukkan masih sinyal penjualan untuk osilator netral. Kemudian untuk gabungan di antara moving average dan osilator dengan menggunakan hampir 26 indikator yang dilakukan oleh TradingView, kita melihat bahwa untuk hari ini sinyal dari XRP masih sinyal sell atau sinyal penjualan, teman-teman. Ini adalah analisa dari TradingView dengan menggunakan kurang lebih 26 indikator, teman-teman. Jadi mayoritas masih penjualan, teman-teman. Jadi saya koreksi, jadi mayoritas ini indikator ini menunjukkan sinyal penjualan, teman-teman. Nah, dengan adanya berbagai informasi ini, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.